Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur series lagi nih, yang tentunya sangat menarik, dari film yang berjudul Daniel Spellbound. Film ini menceritakan seorang remaja yang menjadi pelacak benda-benda sihir yang dicari oleh orang banyak. Nah, benda sihir menarik apa aja nih yang didapat remaja tersebut? So, yang penasaran langsung aja tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan seorang remaja bernama Daniel yang diam-diam masuk ke sebuah tempat yang dipenuhi oleh troll yang sedang tertidur. Dia sedang mencari jamur ogre berasal dari tumpukan pup troll. Setelah mengambil jamur ogre, telepon berdering nih yang membuat seluruh troll terbangun. Dengan cepat Daniel mencoba kabur dari sana. Hingga akhirnya dia berhasil kabur dan keluar melalui lubang pembuangan. Kemudian Daniel menemui pedagang hotdog bernama Tyson untuk menjual jamur ogrenya. Ternyata Daniel ini adalah pelacak sihir untuk menemukan barang sihir istimewa nih secara ilegal. Tyson menggunakan jamur ogre untuk menggandakan dirinya agar membantunya berjualan hotdog. Setelah itu Daniel bertemu dua pria bermata satu dan membawanya ke toko roti bertemu penyihir bernama Pie Maker. Jadi Daniel ini mempunyai utang kepada Pie Maker untuk melacak bahan sihir resep kuenya. Tapi Daniel selalu gagal mendapatkannya dan beralasan bahwa dia sedang diincar petugas biro sihir. Pie Maker tidak percaya begitu saja. Dia mengeluarkan hewan buasnya yang ternyata seekor babi nih yang ahli dalam melacak sihir. Lalu dia memeriksa tubuhnya Daniel. Yang ternyata ditemukanlah satu jamur ogre. Pie Maker marah merasa dibohongi oleh Daniel karena terancam Daniel akan berjanji membawakan mawar fugu yang tersembunyi nih dan harganya sangat mahal untuk melunasi hutangnya. Setelah itu mereka sepakat dan Daniel diberikan waktu 24 jam untuk membawa mawar fugu. Lalu tangan Daniel diberi cap mantra agar tidak bisa kabur darinya. Kemudian dia pergi dari sana membawa babi milik Pie Maker. Dia terkejut nih mendengar babi itu bisa berbicara bernama Hogi. Lalu di sini Daniel mengajak Hogi bekerja sama dengannya untuk mencari mawar fugu dan akan membebaskan Hogi dari Pie Maker. Setelah itu mereka pergi ke pabrik Albright karena Daniel mengetahui nih mawar fugu berada di sana. Diam-diam mereka masuk ke dalam, lalu Hogi mengendus sihir di mesin minuman. Kemudian Daniel memeriksanya dan memasukkan kode alkemis. Ternyata benar nih, mereka masuk ke tempat yang dipenuhi oleh sihir. Daniel meminta Hogi tak menyentuh apapun, tapi dia malah menyentuh sebuah tentakor yang membeku. Kemudian mereka menemukan banyak mawar fugu di sana. Tapi mereka harus menemukan satu mawar yang bisa memperpanjang hidup sampai ribuan tahun. Jika menyentuh mawar yang salah akan membuat mereka mati. Tiba-tiba tentakor yang tadi disentuh oleh Hogi hidup dan menyeretnya. Lalu Daniel mencoba menyelamatkan Hogi. Hingga akhirnya tentakor tak sengaja menyentuh mawar yang membuatnya meledak. Daniel dan Hogi pun selamat nih. Kemudian Hogi bisa mengendus mawar yang berkhasiat itu. Dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan mawar fugu. Setelah itu mereka pergi dari sana. Tiba-tiba datanglah pasukan dari Biro Penegakan Sihir yang menangkap mereka. Di sisi lain, seorang petugas biro bernama Lucy menemui Tyson nih karena telah menggunakan sihir ilegal. Lalu Tyson menggandakan diri untuk melawan Lucy nih agar tidak tertangkap. Dengan mudahnya Lucy mengalahkan Tyson dan menangkapnya. Sementara Daniel dan Hogi dibawa ke biro dan bertemu dengan Primus nih, pemimpin dunia sihir yang bernama Camilla Thomas. Yang ternyata dia adalah teman Duncan Spellbound atau ayahnya Daniel. Lalu memberikan jurnal milik ayahnya sebelum meninggal yang berisi pencarian telur Grapon. Jadi ayah Daniel seorang peneliti hebat nih di Biro Penegakan Sihir, di mana biro sihir ini bekerja untuk memastikan dunia sihir tetap tersembunyi dari dunia nyata. Di sini Primus Camilla tahu bahwa Daniel selama ini menuju barang sihir ilegal dan membuatnya terus ditangkap oleh biro. Tapi kali ini dia mengakui keahlian Daniel sebagai pelacak hebat nih karena telah menemukan mawar fugu.
Maka dari itu dia mau menyewa Daniel sebagai pelacak untuk melanjutkan misi ayahnya menemukan telur Griffon sebelum penyihir kuat menemukan telur itu untuk mengancam dunia sihir. Tapi di situ Daniel menolak tawaran itu karena tidak mau menjadi seperti ayahnya yang mati sia-sia. Tapi Daniel tidak bisa keluar dari sana karena Mawar Fugu diambil dan dimasukkan ke brankas Biro. Primus Camilla akan mengembalikan Mawar Fugu serta membebaskannya dari Paymaker nih jika dia mau bekerja sama. Daniel tetap tidak mau, kemudian Lucy datang untuk membawa Daniel dan Hogi ke blok Denny untuk dungeon yaitu penjara. Terlihat Lucy dan juga Daniel saling kenal karena saking seringnya Lucy menangkap Daniel. Mereka dimasukkan ke penjara bersama dengan tahanan lain dan juga Tyson. Di sini Tyson mengetahui bahwa Daniel mencuri Mawar Fugu milik Dark Mage atau Victor Albright yang juga pemimpin Liga Alkemis yang ingin menguasai sihir dunia. Sekarang mereka sedang mengincar telur Griffon yang bisa menyerap sihir apapun. Lalu muncullah Paymaker dari cap di tangan Daniel. Dia memberitahu pengumuman sayembara kepada para tahanan. Untuk menangkap atau menghajar Daniel akan diberikan $9.000. Mendengar itu, para tahanan pun berebutan untuk menghajar Daniel. Kemudian Daniel mempunyai ide untuk memprovokasi mereka dan membuat pintu penjara hancur agar bisa kabur dari sana. Tapi para tahanan terus mengejar mereka. Don't worry, Danny. Hingga akhirnya mereka berhasil membuka gerbang sihir tahanan dan keluar dari sana. Kemudian Daniel pergi ke brankas tempat Mawar Fugu disimpan. Dengan keahlian Hogi dalam mengunduh sihir bisa membuka kode brankas itu. Di situ Daniel pun mengambilnya, tapi mereka ketahuan oleh Lucy. Tiba-tiba muncullah Dark Mage yang mau mengambil Mawar Fugu dari Daniel. Lucy dan pasukan Biro kalah, lalu dia mengambil Mawar Fugu dari tangan Daniel. Setelah kejadian itu, Primus Camilla menegaskan bahwa mereka harus menemukan telur Griffon sebelum Dark Mage menjadi sangat kuat. Mendengar itu, Daniel pun berubah pikiran dan mau menerima misi tersebut. Sebagai balasannya, Primus Camilla melepaskan Daniel dari cengkraman Paymaker, tapi mengganti cap di tangannya dengan biro sihir. Sebelum itu, Daniel dan Hogi akan mencari Jelly Peri untuk dibarter menjadi alat khusus persiapan mencari telur Griffon. Mereka menyusuri setiap gang yang dipenuhi oleh grafiti. Di situ Hogi terus mengendus tempat beradanya peri. Akhirnya mereka menemukan grafiti tersebut. Lalu Daniel yang masuk sendirian karena penasaran, Hogi pun ikut masuk. Kemudian Daniel mengambil jelly di air mancur, sementara Hogi bersenang-senang karena terhipnotis oleh musik di sana. Hingga dia ketahuan oleh para peri. Untungnya Daniel pakai earphone dan tidak terkena hipnotis. Kemudian para peri mengetahui bahwa Daniel mencuri jelly mereka dan kabur dari sana. Untung aja mereka berhasil keluar. Setelah itu mereka pergi ke cheat code tempat berkumpulnya pelacak sihir. Saat masuk ada pengecekan diri nih, yaitu mesin pendeteksi. Daniel asli manusia, tapi yang bikin kaget ternyata Hogi manusia juga. Ternyata dia terkena mantra kutukan yang permanen menjadi babi. Daniel terus bertanya-tanya, tapi Hogi memintanya untuk menukar Jelly Peri dengan senjata yang diperlukan. Lalu Daniel menemui Hector, pemilik tempat itu, meminta beberapa senjata dan token tukang perahu. Kemudian datanglah pelacak terhebat di dunia sekaligus penyihir nih, yaitu Burden. Dia ini menukarkan tanduk Minotaur yang sangat langka. Di sisi lain, Primus Camilla meminta petugas Santana Lucy untuk membantu Daniel dalam misinya. Sementara Hector menolak barter karena Jelly Peri milik Daniel sedikit dan meminta tambahan barang lain yang lebih berharga. Tak sengaja Hogi mengatakan buku jurnal ayahnya berisi rahasia telur Griffon. Hector pun mendengar dan menginginkan buku jurnal itu, tapi Daniel menolak. Kemudian di situ Hector menantang Daniel bertanding main game. Jika Daniel menang maka dia bisa membawa senjata dan token tukang perahu. Tapi jika kalah, Hector mengambil jurnal tersebut. Dengan yakinnya bakal menang karena Daniel menguasai game di sana, dia pun setuju. Tapi ternyata tantangannya bermain game dance. Hogi menawarkan diri nih untuk menggantikan Daniel karena tahu dia tidak jago menari. Akhirnya game pun dimulai.
Ternyata Hogi ini jago dalam menari hingga dia mendapat skor tertinggi. Daniel percaya diri akan menang, tapi saat giliran Hector, di sini Daniel kaget. Ternyata Hector si Spider Centaur yang memiliki kaki laba-laba. Dengan kakinya yang banyak membuat Hector menang dengan skor di atas Hogi. Mau tidak mau, Daniel menyerahkan buku jurnal ayahnya. Saat dicek oleh Hector, buku itu kosong dan membuatnya marah karena mengira Daniel membohonginya. Lalu Daniel dan Hogi diserang oleh Hector dan pelacak lainnya. Kemudian Burden menyelamatkan Daniel. Dia bingung nih kenapa buku itu dibilang kosong. Menurut Burden, buku itu dilindungi mantra warisan yang hanya bisa dibaca oleh keluarganya. Tiba-tiba semua orang di sana menjadi patung emas. Bersamaan datanglah Victor Albright Alchemist. Daniel mencoba kabur tapi ketahuan oleh Victor dan pasukannya. Dia mengajak Daniel bekerja sama. Tiba-tiba muncullah Lucy yang menaiki truk es krim. Lalu Daniel membawa Hogi yang menjadi patung emas menaiki truk itu dan mereka pun kabur dari sana. Tapi pasukan Victor terus menyerang mereka. Hingga Hogi terbebas dari kutukan patung emas. Karena pasukan semakin banyak, mereka pergi dari sana. Sementara Victor mengetahui Daniel mengikuti jejak ayahnya dan tahu kemana dia akan pergi. Di perjalanan Daniel baru tahu kalau Lucy akan membantunya dalam misi tersebut. Mereka akan pergi ke gurun Fata Morgana tempat telur Griffon berada. Sebelum itu Daniel ingin mereka pergi menemui Ratu Duyung Shanghai. Menurut jurnal ayahnya, gurun Fata Morgana ini terkunci dan untuk membukanya dengan permata istimewa atau Zamrud Ratu Duyung. Jadi zaman dahulu gurun dan lautan terus berperang selama bertahun-tahun. Tapi semua berubah saat Raja Serangga jatuh cinta pada Ratu Duyung nih bertemu di medan perang. Dan Raja Serangga berhasil mengambil hati sang ratu hingga akhirnya perang berakhir. Sebelum mereka berpisah, Raja Serangga meninggalkan bukti cintanya pada Ratu Duyung, yaitu sebuah cincin zamrud. Tapi semenjak saat itu Ratu Duyung bersembunyi di perairan Shanghai. Semua cerita itu Daniel ketahui dari ayahnya. Kemudian mereka pergi dengan teleportasi menggunakan truk es krim ke perairan Shanghai. Sesampainya di sana mereka harus menemukan token tukang perahu untuk membawa mereka ke tempat Ratu Duyung. Lalu Hogi mencari keberadaan token tukang perahu hingga akhirnya mereka sampai di sebuah tempat akuarium dan bertemu token tukang perahu. Kemudian mereka masuk ke mulut katak raksasa untuk pergi ke tempat Ratu Duyung. Let's see. Hogi, look out! Hingga sampai di sana mereka harus memecahkan teka-teki nih, yaitu menebak nama Ratu Duyung dalam bahasa Duyung. Mereka tidak punya banyak waktu. Jika gagal mereka akan terbakar oleh dinding sihir yang terus bergerak. Daniel pun ingat nih nama ratu itu, yaitu Nurenya. Here. Second. This one. Untung aja Lucy mengetahui bahasa Duyung. Mereka berhasil menebak tepat waktu. Setelah itu Ratu Duyung hanya mengizinkan manusia tanpa sihir yang boleh masuk menemuinya. Di sini hanyalah Daniel manusia tanpa sihir, tapi dia tidak bisa masuk karena tato sihir di tangannya. Awalnya Lucy tidak mau menghilangkan tato itu karena takut Daniel kabur dalam misinya. Tapi Daniel meyakinkannya nih, lalu Lucy menghapus tato itu. Daniel pun sendirian masuk ke dalam bertemu Ratu Duyung. Kemudian Daniel meminta permata zamrud pemberian Raja Serangga. Mendengar itu membuat Ratu Duyung marah. Di sini dia menceritakan kisah sebenarnya. Raja Serangga menghancurkan bangsa Duyung. Dia menggunakan tongkat kunci dengan permata untuk memburu dan mengurung makhluk sihir lalu menjualnya ke penawar. Setelah itu Raja Serangga mengambil hati sang ratu, tetapi ratu masih bisa mengambil permatanya, hingga Ratu Duyung hidup seperti zombie tanpa hatinya. Kemudian Ratu Duyung meminta Daniel untuk mendapatkan hatinya kembali. Maka dari itu dia akan memberikan permata zamrud itu. Kemudian Daniel pun berangkat nih bersama Lucy dan Hogi ke pos luar mistis, karena Raja Serangga menjual hati ratu ke sana.
Dengan teleportasi mereka pun sampai, lalu Tyson menelpon akan membantu mereka masuk ke dalam pos dengan meminta Lucy menyamar sebagai pemburu Gorgon bersama babi yang berpura-pura membeli peralatan di sana. Sementara itu Daniel diam-diam masuk untuk mengambil hati Ratu Duyung. Mereka pun beraksi nih. Sebelum itu Daniel meminta Lucy jangan terlalu kelihatan seperti petugas biro, karena yang mengetahui tempat itu hanya para pelacak. Lalu Lucy dan Hoggy masuk ke dalam bertemu dengan pemilik di sana bernama Kel. Terlihat banyak benda sihir ilegal di sana nih. Kemudian Lucy berkeliling mengalihkan perhatian Kel dengan melihat semua benda-benda di sana untuk dibeli. Sementara Hoggy membantu Daniel untuk masuk ke dalam dengan mencuri ID cardnya Kel. Akhirnya Daniel berhasil masuk nih. Lalu mereka mencari hati Ratu Duyung. Dengan keahlian Hoggy mereka berhasil menemukan hati tersebut. Daniel pun mengambil hati itu. Tiba-tiba perangkap di sana aktif yang mengeluarkan cairan mantra asam. Di sisi lain alarm penyusup berbunyi dan membuat Kel curiga kepada Lucy dan Hoggy yang tidak ada di sana. Sementara Daniel dan juga Hoggy berusaha menghindari mantra asam. Hoggy berhasil naik ke lift tapi Daniel masih berusaha untuk menyusul Hoggy. Akhirnya Daniel berhasil naik dan mereka mencoba kabur dari sana. Tapi penyamaran Lucy ketahuan. Kel tahu nih Lucy petugas biro dan Daniel si pelacak yang melanggar kode etik karena telah membawa petugas biro ke sana. Lalu Kel meminum tonik Duyung untuk memperlihatkan kekuatan hati Duyung. Kemudian dia menyerang Lucy. Daniel dan Lucy berdebat saling menyalahkan karena ketahuan oleh Kel. Kemudian Daniel dan Hoggy yang membawa hati Duyung keluar dari sana. Hoggy meminta Daniel kembali untuk menyelamatkan Lucy. Sementara Kel yang sangat kuat terus menyerang Lucy. Di sini Lucy berharap Daniel membantunya, tapi sayangnya ternyata Daniel pergi meninggalkan Lucy sendirian. Nah, itu tadi alur cerita dari film Daniel Spellbound part yang pertama. Gimana Sleeper, seru banget kan pertualangan Daniel demi mencari keberadaan benda-benda sihir langka nih, yang tentunya dicari orang banyak. Nah, gimana nih? Kita lanjutin lagi nggak part selanjutnya? Kalau mau aku lanjutin lagi, kalian bisa ramen like, share, dan komen di bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.